Shalom jemaat Tuhan, apa kabar? Pasti luar biasa, karena Tuhan kita Allah yang luar biasa, teramat baik dan sungguh baik. Pada hari ini kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Kita bersyukur karena kasih-Nya sungguh berlimpah-limpah bagi hidup kita. Kita ada di sini semuanya atas kasih karunia Tuhan yang telah limpahkan dalam hidup kita. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita mau satukan hati kita. Kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Karena kami selalu di dalam pimpinan-Mu, di dalam kekuatan yang telah Engkau berikan bagi kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan buat nafas hidup yang baru yang telah Engkau berikan dengan cuma-cuma. Terima kasih buat penyertaan-Mu hingga pada hari ini Tuhan kami ada di sini bukan satu kebetulan, karena semua itu adalah kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami, menjamah setiap kami Tuhan, memberikan kelegaan bagi kami, memberikan jalan keluar bagi yang menghadapi masalah Tuhan. Kami percaya Engkau adalah kekuatan kami, Engkaulah penghibur kami, Engkaulah perisai kami Tuhan. Engkaulah Allah yang layak terima segala pujian serta syukur dari semua umat-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya, beri sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Semua nyatakan soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah, soraklah haleluya, soraklah, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah, soraklah haleluya,
Mari semuanya jemaat Tuhan bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Kita mau nyatakan syukur kepada Dia. Haleluya. Semuanya katakan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, Kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru siap pergi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru siap pergi. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Kuasa-Mu itu besar bagi kami. Kaulah penolong kami, Kaulah Allah yang selalu setia bersama kami. Terima kasih buat kasih setia-Mu ya Tuhan. Haleluya. Hanya Kau Tuhan penolongku, hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah
besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Haleluya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku percaya Tuhan, serah, sungguh ku percaya, ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Sang Raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory Hosana bagi Dia, Allah yang maha tinggi. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan.
Sungguh Engkau Tuhan Allah yang selalu setia bagi kami Tuhan, anak-anak-Mu. Hingga pada hari ini Tuhan, kami sungguh mau membuka hati dan pikiran kami Tuhan. Kami membuka selebar-lebarnya hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu, agar setiap firman-Mu Tuhan yang kami dengarkan Tuhan itu tidak sia-sia, tetapi boleh bertumbuh, berbuah yang lebat untuk kemuliaan nama-Mu. Dan Tuhan, Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan, dan urapi lidah bibirnya Tuhan, agar setiap apa yang disampaikan boleh kami mengerti dan kami pahami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah pada hari ini. Dan mari kita sudah memuji menyembah Tuhan dan kita akan dengar firman Tuhan. Kita akan berdoa sekali lagi. Bapa, terima kasih buat hari ini yang indah yang Kau beri bagi kami. Dan kami sudah memuji menyembah Tuhan, kami percaya Engkau hadir di dalam persekutuan kami secara online, dimanapun kami berada. Hadirat-Mu melingkupi kami. Dan kami mau dengar firman-Mu berbicara pada kami apa yang ingin Kau sampaikan Tuhan. Terpuji nama-Mu selamanya. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Bagaimana kabar saudara? Doa saya semua sehat-sehat ya dalam perlindungan pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang hati misi. Selanjutnya adalah yang saya dapatkan di dalam kitab Lukas 19 ayat 10 berkata demikian saudara. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, saya ulangkan. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah saudara, di dalam ayat ini, dalam Lukas, ini Yesus menyatakan bahwa anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi inilah isi hati Tuhan, ini isi hati Yesus, inilah misi Yesus di dalam dunia ini. Bahwa Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Apa yang Yesus katakan dan sesuai dengan apa yang Yesus lakukan. Dalam perikop ini berbicara tentang di mana Yesus masuk ke sebuah kota, yaitu di Yeriko, dan berjalan terus melintasi kota itu. Dan kita melihat dari apa yang dikatakan dalam perikop ini, di mana Yesus bertemu dengan seorang pemungut cukai. Ya, saya bacakan dalam Lukas 19 ayat 1, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang yang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ya, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dan bersuka cita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tapi Zakheus berdiri dan berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ayat 9 kata Yesus padanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat bahwa ada satu kisah di mana Yesus berjalan ke Yeriko. Dan di dalam perjalanan itu ada satu pribadi juga namanya Zakheus. Dan dari ayat yang tadi yang dikatakan bahwa anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, itu bicara juga dalam kata bahasa aslinya bicara mencari itu menemukan, mencari untuk menemukan saudara. Jadi mencari bukan hanya asal mencari, tapi mencari sampai menemukan, untuk menemukan. Jadi mencari sesuatu, mencari untuk dengan berpikir, dengan menalar dan menyelidiki. Jadi di sini upaya dalam mencari itu dengan seluruh kehidupan saudara, terlibat di dalam mencari itu. Ya, mencari itu terlibat dalam seluruh kehidupan seseorang dalam mencari sesuatu. Ya, ada juga di dalam Alkitab dikutip ada
bercerita, Yesus memberikan perumpamaan tentang juga mencari. Ada gembala yang punya 10 domba dan 100 domba, 1 yang hilang. Lalu dicarilah oleh gembala itu sampai domba itu ditemukan. Ya, 99-nya ditinggalkan dan 1 domba itu dicari sampai akhirnya domba itu ditemukan, dan domba itu yang ditemukan ditaruh di bahunya dan dibawa pulang. Nah, mencari sampai menemukan, saudara. Jadi di sini kita melihat apa yang Yesus katakan, aku datang untuk mencari. Mencari itu dengan upaya, dengan seluruh kehidupan, dengan pemikiran, ya, dengan menyelidiki, dengan berusaha mengejar, ya kan, sampai itu ditemukan dan didapatkan. Ya, dari kisah ini juga kita melihat bahwa upaya mencari dan menyelamatkan. Mencari dengan seluruh upaya. Kalau menyelamatkan itu dari kata bahasa aslinya itu, menyelamatkan itu menjaga keselamatan dan juga kesehatan untuk menyelamatkan dari bahaya. Jadi mencari bukan hanya menemukan saja, tapi menyelamatkan dari bahaya atau kehancuran. Ya, atau dari kebinasaan. Ya, bahaya dari kebinasaan atau kehancuran. Ya, dan Yesus datang untuk mencari menyelamatkan manusia yang berdosa supaya apa? Supaya mereka tidak binasa, tidak hancur kehidupannya. Ya, saudara, ini yang dikatakan, saya mengutip dari kata bahasa aslinya, seperti itu kira-kira, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat bahwa Yesus bertemu dengan Sakius. Sakius ini di dalam perikop ini bicara tentang seorang pemungut cukai, bukan hanya pemungut cukai, tapi dia dalam satu tulisan mengatakan dia adalah seorang kepala pemungut cukai. Ya, seorang pemimpin yang mengepalai semua pemungut cukai yang lain. Ya, dia adalah seorang kepala pemungut cukai. Dan kita sering membaca, mendengar mengenai pemungut cukai yang datang kepada Kristus. Namun yang ada di sini adalah kepala pemungut cukai yang berkuasa, yang datang untuk mencari Yesus. Ya, Kristus datang untuk menyelamatkan seorang kepala pemungut cukai. Dari perikop ini Kristus punya tujuan datang ke kota Yeriko itu sebenarnya ingin bertemu dengan kepala pemungut cukai ini, Sakius. Tapi ternyata juga dari sini kita melihat bahwa Sakius kepala pemungut cukai pun ada hati untuk mencari Yesus. Nah, kita melihat dari kisah ini ada satu koris, ada waktu Tuhan yang dipertemukan di situ, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, selanjutnya kita melihat bagaimana proses itu, saudara. Yang pertama adalah kita bisa melihat ketika Yesus sampai ke tempat itu. Berarti kita lihat Yesus ada upaya. Dia mengatakan, aku mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus tidak diam saja. Yesus bergerak maju. Yesus bergerak maju. Dia mencari dengan seluruh upayanya. Bukan suatu kebetulan kalau dia lewat, dia pergi ke Yeriko. Dan dia bertemu dengan Sakius. Jadi dia sampai ke tempat itu. Dia mengunjungi suatu tempat, dia mengunjungi satu kota, dia mengunjungi satu desa, dia mengunjungi satu rumah, saudara. Dia mengunjungi satu keluarga. Jadi apa yang Yesus lakukan ini ada upaya untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan selanjutnya kita melihat waktu Yesus ke kota itu, ke kota Yeriko dalam perjalanannya itu, apa yang terjadi? Sesudah dia masuk ke tempat itu, dia melihat ke atas, saudara. Dalam kerumunan orang banyak, Yesus sedang melihat, memandang semua orang, tapi juga Yesus melihat ke atas. Kenapa tiba-tiba Yesus hatinya tersentuh dan melihat ke atas, saudara? Di atas itu dia melihat ada Sakius, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dalam upaya mencari, Yesus memanfaatkan semua kesempatan momen dia untuk bisa memandang sekelilingnya, untuk melihat kesempatan apa yang bisa dia cari, apa yang dia bisa temukan, apa yang bisa dia jangkau untuk bisa menyelamatkan orang, saudara. Di zaman sekarang, saudara juga bisa melalui apa, saudara? Bisa melalui media sosial. Saudara bisa mencari orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Saudara bisa menggunakan media sosial. Saudara bisa menggunakan video call. Saudara bisa menggunakan alat yang ada untuk apa? Untuk menjangkau, mencari, dan menyelamatkan yang hilang. Saudara, waktu kita kunjungan ke suatu tempat, waktu kita kunjungan ke saudara kita, waktu kita kunjungan ke tempat orang-orang yang membutuhkan pertolongan, saudara.
Kita bertemu dengan orang-orang yang kita kenal atau tidak kita kenal. Di rumahnya ada keluarga, ada yang belum mengenal Kristus, susah, sakit, dan menderita. Mata kita memandang menemukannya. Nah, saudara, seringkali saya dalam kunjungan saya ke rumah jemaat, atau saya dikasih tahu ada orang yang sakit, ya perlu dikunjungi. Biasanya saya pertama menggunakan telepon, saudara. Saya mencarinya dengan menggunakan telepon, saya dapat nomor teleponnya, lalu saya menghubungi orang tersebut. Ya, bagaimana kabarnya? Saya mendapatkan nama kamu dari ini, dan saya tanyakan bagaimana keadaannya. Lalu mulailah saya mengadakan satu perjanjian, saya akan datang ke rumah kamu, saudara. Ya, saya biasanya mulai melakukan, saya mengunjungi dia, dan saya mulai mendengar dia cerita, saudara. Dan saya mulai juga bukan hanya melihat dia saja, tapi saya juga mulai melihat keluarganya. Mungkin ada mamanya, mungkin ada adiknya, mungkin ada ponakannya. Saudara, dari pertemuan itu, saya belajar dari Yesus. Pada waktu Yesus masuk ke kota itu, Yesus melihat. Dan melihat-lihat, dan Yesus melihat ke atas. Demikian juga saya melakukannya pada waktu saya kunjungan ke rumah tersebut. Saya bisa melihat ada mamanya, ada kakaknya atau adiknya, ada keponakannya. Nah, disitulah kesempatan saya bisa bercerita. Disitulah kesempatan saya bisa berkenalan, saudara. Disitulah kesempatan saya juga bisa menceritakan tentang kasih Tuhan kepada mereka. Yesus melakukan itu dan saya meniru apa yang Yesus lakukan. Setelah itu apa Yesus? Yesus menerima orang yang tertolak, dikucilkan, direndahkan. Sampah masyarakat. Dan di sini ya saudara yang dikasih Tuhan, apa yang dikatakan di sini, dan berkatalah Sakius, segeralah, dan Yesus berkata kepada Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Pada waktu Yesus sampai kota itu dan melihat dan memandang kepada Sakius yang ada di atas pohon, karena Sakius itu ingin mengetahui siapa Yesus itu, dan Yesus melihat dia ada di atas pohon, dan Yesus mengatakan, turunlah Sakius, segeralah turun, hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Yesus menerima orang yang tertolak, dikucilkan, dan direndahkan, dan menjadi sampah masyarakat, saudara. Yesus hatinya begitu tersentuh waktu melihat Sakius. Orang-orang menolak dia, orang-orang menganggap dia mungkin sebagai orang yang berdosa, sebagai sampah masyarakat. Sakius seorang pemungut cukai, dia mencari nafkah dengan mengumpulkan pajak lebih banyak daripada yang seharusnya ia peroleh dari rakyat. Oleh karena hal inilah para pemungut cukai dipandang rendah oleh masyarakat pada waktu itu. Disebut orang berdosa. Karena mereka memeras rakyat. Mereka memeras orang-orang, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam catatan dan full life berkata, perhatian Yesus terhadap Sakius memperingatkan kita untuk membawa Injil kepada orang yang ditolak di masyarakat. Karena semua orang yang sedang terhilang dan memerlukan keselamatan. Ya, perhatian Yesus terhadap Sakius ini juga memperingatkan kita untuk apa? Membawa Injil kepada orang yang ditolak di masyarakat. Karena semua orang yang sedang terhilang dan memerlukan keselamatan. Contoh Yesus juga kita melihat dalam Yohanes pasal 4 juga di situ, saudara. Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Ya, dikatakan dia punya 5 suami, tapi 5 suaminya itu bukan suaminya dia. Kita berarti perempuan ini suka ganti-ganti. Kata mungkin disebutkan perempuan sundal. Sehingga perempuan ini tidak berani bertemu dengan orang lain karena dia merasa orang berdosa. Tapi Yesus bertemu dengan perempuan ini. Yesus ada di sungai Yakub, ada di sumur Yakub. Dan disitulah terjadi perempuan Samaria itu sedang mau mengambil air. Dan di situ terjadi percakapan. Ya, sampai akhirnya perempuan Samaria ini pun menerima Yesus sebagai Mesias dan percaya. Saudara, Yesus datang ke suatu tempat, mengunjungi suatu tempat kota, dan melihat-lihat, dan berkomunikasi. Dia selalu berusaha mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara, banyak sekali di sekitar kita, di sekeliling kita, orang-orang yang butuh pertolongan, saudara. Mungkin mereka mengalami kesulitan ekonomi, mungkin mereka sakit, mungkin mereka sedang mengalami masalah keluarga, kehancuran keluarga. Mungkin mereka sedang mengalami masalah dengan anak, dengan banyak hal, saudara. Tuhan mau saudara dan saya mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mulai saudara melihat, memandang sekeliling saudara. Siapa orang-orang yang perlu kita tolong dan kita kunjungi dan perlu kita telepon. Untuk dia bisa mendapatkan penghiburan, mendapatkan jalan keluar. Saudara,
Di dalam proses tersebut saudara kita melihat bahwa dalam Lukas 19 ayat 7 berkata, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut dan katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa, saudara. Jadi pada waktu Yesus berkata, turunlah segera, Zakius, aku mau menumpang di rumahmu. Orang-orang mendengar gitu menjadi mereka syak. Kenapa Yesus yang orang disebut orang yang kudus, Nabi Tuhan adalah orang yang luar biasa? Benar, kenapa mau datang ke rumah orang berdosa? Jadi terjadilah suatu gosip pembicaraan, saudara. Di antara orang-orang yang ada sekitar yang bersama-sama dengan Yesus pada waktu itu, saudara. Kita melihat Yesus menghadapi tantangan, menghadapi gosip, saudara. Ada tantangan dari luar, ada tantangan juga bisa dari dalam, saudara. Mungkin saudara mengalaminya atau saudara mendengar orang-orang yang datang kepada Yesus, yang menerima Yesus, yang memberitakan tentang kasih Yesus, yang bersaksi, mereka mengalami tekanan, mereka dikucilkan, mereka dipersalahkan. Bisa juga dari dalam rumah, dari orang rumah, keluarganya menolak, mengusir saudara, ya, dan juga mengusir pribadi yang menerima Yesus, dan juga dianggap tidak lagi menjadi saudara, putus hubungan persaudaraan, dikucilkan dari keluarga dan lingkungan. Bisa ini terjadi, saudara. Mungkin orang berkata orang ini nggak bisa berubah, orang ini dosanya banyak, orang ini udah patut dihukum, orang ini nggak perlu ditolong. Biarlah dia binasa dengan kejahatannya. Banyak yang sudah menjadi korban karena perbuatannya. Mungkin sampai semua orang berkata, semua orang benci kepada dia. Jangan dideketin dia. Kata-kata ini mungkin muncul pada waktu saudara mulai mengambil suatu tindakan seperti Yesus mau datang ke rumah orang itu. Ya, ketika Yesus mau datang ke rumah Zakius, orang berbicara. Mungkin saudara juga pada waktu saudara mengunjungi orang yang terbuang, tertolak, yang tidak layak lagi ditolong. Tapi pada waktu itu saudara melakukannya, saudara mencari dan menyelamatkan yang hilang seperti yang Yesus lakukan. Tidak gampang, saudara akan mengalami tantangan mungkin. Saudara akan mengalami rintangan, saudara akan mungkin mengalami banyak olokan, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, pernah suatu hari saya pelayanan di suatu kota. Di suatu kota saya pelayanan, saudara. Dan saya dalam perintisan itu, saudara. Waktu saya sedang merintis, saya mulai dari nol, mulai dari keluarga saya, istri dan anak saya berlima. Kadang-kadang pembantu saya juga ikut bersama-sama dalam ibadah. Waktu saya mulai merintis, saya mulai mencari jiwa. Saudara, saya mendapatkan kabar, oh ini ada satu jemaat yang sudah 3 tahun, 4 tahun tidak beribadah. Ya, waktu saya dengar berita itu sedih saya. Itu saya dengar juga bahwa gembalanya tidak pernah mengunjunginya. Lalu itulah kesempatan momen saya datang ke rumah orang tersebut. Lalu saya datang memperkenalkan diri saya. Lalu saya cerita tentang kebaikan Tuhan. Lalu saya mengajak dia untuk bisa bersama-sama beribadah, ikut persekutuan dengan saya. Lalu tergeraklah ibu ini untuk ikut beribadah bersama saya. Karena sekian udah 3-4 tahun dia tidak beribadah, saudara. Dan suatu kali juga, saudara, pada waktu saya ada di rumah keluarga saya, dan saya melihat ada seorang anak Tuhan yang dulunya setia, dan dia sudah tidak lagi terlihat. Ya, dia kelihatan siah. Ya, kehidupannya ya memprihatinkan, saudara. Tapi suatu hari Tuhan ingatkan saya pernah tanya dia di mana dia tinggal rumahnya, lalu saya kunjungi rumahnya. Dia tinggal dalam kontrak di satu rumah, dan di situ dapurnya, disitulah tempat tinggalnya. Dia punya anak 2, saya datanglah ke situ, saya kunjungan, saudara. Dia udah lama meninggalkan Tuhan. Saya cari dia, saya temukan dia di rumah itu, saudara. Ya, lalu saya ceritakan tentang kasih Tuhan, dan saya ajak dia untuk dia bisa kembali kepada Tuhan. Dan akhirnya dia mau ikut kembali kepada Tuhan, dan sampai sekarang dia tetap setia untuk mengiring Tuhan. Saudara, ada upaya yang harus kita lakukan. Tapi pada waktu saya cerita dengan teman saya yang lain, yang sedang saya jangkau juga, saudara, dia berkata, kamu gak salahkah? Kamu dapatkan orang yang dikatakan, ya, di mata dia tuh orang yang rendah, saudara. Bilang bokang tau, saudara. Maksudnya, orang seperti itu kalau jadi anggota gereja tuh nggak akan mendukung pekerjaan Tuhan. Saudara, hati saya tersayat loh, saudara. Saya mendengar kata-kata itu, saudara. Memang dia orang yang cukup berada. Tapi hati saya teriri, saudara. Bahwa orang inilah yang Tuhan cari. Orang inilah yang perlu diselamatkan, saudara. Orang inilah yang perlu diselamatkan.
Dan saudara yang dikasih Tuhan, disitulah hati saya menangis. Betapa banyak orang-orang juga berkata, kalau jemaat kita, orang-orang yang kita menangkan, orang-orang yang seperti itu, yang tidak ada artinya terbuang. Gereja kamu tuh bukan gereja yang hebat. Saudara, ternyata di depan Tuhan itu bukan karena ukuran materinya. Tapi orang yang susah papa, yang tertolak, yang gak ada apa-apa, inilah yang berharga di mata Tuhan, saudara. Saudara, saya belajar dari Yesus apa yang Yesus lakukan ini, saudara. Dan ada ayat firman Tuhan berkata begini, engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedang balok di dalam matamu tidak kamu lihat. Ya, dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ketiga di situ katakan, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seringkali kita menghakimi juga seperti tadi orang-orang waktu Yesus mengatakan, turunlah segera Sakeus, aku mau masuk rumah. Orang-orang berkata Yesus mau makan bersama dengan orang berdosa. Saudara, seringkali kita melihat orang lain berdosa, padahal kita pun berdosa. Dikatakan kita seringkali menghakimi orang lain. Melihat selumbar di mata saudara kita, kesalahan saudara kita, dosa saudara kita, kita lebih jeli melihatnya. Padahal balok di dalam matamu itu tidak kamu lihat. Padahal kita ini lebih berdosa daripada orang itu. Kita ini banyak kesalahan. Disinilah firman Tuhan itu mengingatkan kita. Supaya kita menyadari bahwa kita semua orang berdosa. Dosa besar, dosa kecil di hadapan Tuhan, kita orang berdosa. Kita perlu diselamatkan oleh Tuhan. Dan kita inilah yang Tuhan cari dan Tuhan mau selamatkan saudara dan saya. Jadi kita jangan menunjuk orang lain. Tapi kita berlihat diri kita. Bahwa kita ini perlu diselamatkan oleh Tuhan. Ya saudara yang dikasih Tuhan. Selanjutnya kita bisa melihat apa. Waktu Yesus menyatakan itu kepada Sakeus. Yesus mengabaikan orang-orang yang berkata itu. Yesus cuma fokus kepada Sakeus. Sakeus pun tidak mengabaikan hak. Sakeus tersentuh dengan mungkin orang-orang itu berkata, kamu orang berdosa. Dan Sakeus pun mengalami. Dia dijamah oleh Tuhan. Respon Sakeus saudara. Kita ngelihat dalam Lukas 19 ayat 8 dia berkata. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan pada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang. Akan kukembalikan 4 kali lipat. Pada waktu Yesus hadir di rumahnya Sakeus. Pada waktu Sakeus bertemu dengan Yesus. Itu momen yang mengubah kehidupan daripada Sakeus. Ada satu pertobatan. Sakeus bertobat. Dia menyadari dia gak layak. Dan dia tahu dia orang berdosa. Bukan dari kata-kata orang-orang tadi. Tapi sendiri dia menyadari pada waktu dia bertemu Yesus. Yesus adalah terang itu. Terang Yesus yang dia undang masuk di dalam hidupnya. Terang Yesus yang dia undang di dalam kehidupan keluarganya. Itu menerangi dia. Sehingga dia menyadari semua dosanya. Dan dia bertobat. Dia mengakui dan bertobat saudara. Dan Sakeus berkata, setengah dari milikku akan kuberikan pada orang miskin. Sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Satu pertobatan terjadi. Jadi upaya Yesus mencari menyelamatkan yang hilang. Dan upaya Sakeus juga untuk melihat Yesus. Itu dengan waktu yang dari Tuhan terjadi. Sehingga terjadilah satu pertobatan saudara. Sakeus bertobat. Bagaimana dengan saudara? Kadang-kadang mungkin kita disebut gereja Tuhan. Anak-anak Tuhan sudah beribadah dan melayani Tuhan. Kita berjumpa dengan Tuhan. Apakah perjumpaan kita dengan Yesus mengubah hidup kita? Sehingga kita menyadari bahwa ada dosa-dosa yang belum kita akui dan kita bertobat. Apakah itu terjadi dalam hidup kita saudara? Seringkali kita mungkin tidak melakukan seperti Sakeus. Saudara yang punya hutang, ya, saudara menjadi milik Kristus, menjadi anak Tuhan, menjadi hamba Tuhan, tapi saudara tidak bayar hutang saudara. Saudara mengabaikan. Kita melihat pertobatan Sakeus itu
adalah pertobatan yang betul dibuktikan. Ada restitusi yang dia buktikan. Dia mengambil hak orang lain. Disitulah kesempatan dia menyatakan untuk mengembalikan itu. Menebus itu, saudara. Mungkin saudara tidak mampu untuk mengembalikannya. Atau kalau saudara mampu, saudara harus mengembalikannya. Kalau saudara tidak mampu, berarti saudara menyatakan. Maaf ya, kita datang kepada orang yang kita hutang. Ya, kita datang kepada orang yang kita berbuat jahat. Kita mau mengatakan, maafin saya telah berbuat jahat sama kamu. Saya pernah menipu kamu. Saya berbuat curang terhadap kamu. Bukti pertobatan kita dinyatakan. Jangan sampai orang berkata, oh kamu orang Kristen sekarang jadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Tapi kamu dulu nipu saya, utang saya ini belum bayar. Kita menjadi batu sandungan buat orang lain, saudara. Pada Tuhan mencari kita dan menyelamatkan kita. Dengan tujuan supaya kita diselamatkan. Dan Tuhan mau lewat kehidupan saudara-saudara juga mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bagaimana kita bisa mencari menyelamatkan yang hilang? Orang-orang yang terhilang itu di mana saudara sendiri telah melukai kehidupannya. Setelah berbuat hal buruk yang jahat kepada mereka. Kalau saudara tidak mengakui kesalahan saudara, mereka tidak melihat pertobatan saudara. Tapi waktu saudara menyatakan bukti pertobatan, ada buah-buah pertobatan yang sudah sampaikan mereka. Tuhan bisa bekerja lewat pertobatan saudara, menyentuh dan menjamah orang-orang itu. Sehingga orang-orang itu bisa berbalik kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat kehidupan Zakheus waktu berjumpa dengan Yesus terjadi perubahan. Perubahan apa? Dia mengalami pertobatan. Dia bertobat karena terang Kristus menerangi kehidupan yang gelap itu. Sehingga dia menyadari ada dosa dalam hidupnya. Sehingga dia mengakui, dia meninggalkan dosa itu. Dia berbalik mengikut Yesus, saudara. Sehingga Lukas 19 ayat 9 berkata, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Kita melihat iman Zakheus kepada Yesus menghasilkan keselamatan, saudara. Iman Zakheus kepada Yesus menghasilkan keselamatan. Bertobat dan percaya, saudara. Tanpa bertobat dan percaya tidak ada keselamatan, saudara. Banyak kali orang berkata, aku percaya, tapi cuma percaya, tapi tidak ada buah pertobatan. Itu dipertanyakan, sungguhkah engkau percaya? Bertobat berarti berbalik kepada Tuhan. Meninggalkan dosanya, berbalik kepada Tuhan. Dan mengikut Tuhan. Itu bertobat. Percaya berarti percaya sepenuhnya kepada Yesus. Kepada Tuhan. Yesus mempercayai dia, yakin kepada dia. Mempercayai Allah, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan yang kita percayai dan kita setia kepada Tuhan Yesus yang kita percaya. Dan Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun adalah anak Abraham. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang saya sampaikan hari ini adalah misi, ini adalah hati Tuhan, misi Tuhan. Yang Tuhan mau supaya saudara dan saya memiliki hatinya Tuhan. Hati misi. Hidup kita. Yaitu apa? Kita yang udah diselamatkan. Kita yang sudah diselamatkan. Kita yang udah dibenarkan. Kita yang udah diampuni dosa kita. Tuhan mau saudara dan saya melakukannya apa yang Yesus lakukan. Yesus mencari menyelamatkan yang hilang dengan pengorbanan dan memfollow up sampai tuntas. Tuhan juga mau sudah melakukan ini. Di mana saudara dan saya mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dengan pengorbanan. Dengan memfollow up sampai tuntas. Contoh tadi yang kita bisa dapatkan dari Yesus. Yesus pergi. Mengunjungi suatu tempat. Kota, desa, keluarga, komunitas. Bisa juga melewat apa saudara? Mengunjunginya. Ya, bisa juga kita mengunjunginya mungkin dengan internet, saudara, dengan media sosial. Kita bisa menghubungi orang tua kita yang jauh, kakak adik kita, teman, sahabat kita, saudara. Ya, kita bisa menggunakan telepon, kita bisa menggunakan Facebook, kita bisa menggunakan video call untuk menjangkau mereka, mencari dan menyelamatkan yang hilang. Melihat dan memandang siapa-siapa saja yang perlu kita jangkau. Bukannya satu orang, mungkin satu keluarga, satu komunitas yang bisa kita jangkau. Mengajak dan mengundang
menawarkan diri untuk datang ke rumahnya dan bisa menceritakan tentang kasih Tuhan kepada mereka. Saya bisa mengenal Tuhan dan diselamatkan dan percaya kepada Yesus karena saya diajak, saudara. Saya punya teman baik, teman waktu kecil saya, namanya Cuyin. Dialah yang selalu menolong saya. Dia selalu mengajak saya. Mungkin sampai 4-5 kali dia mengajak saya, ayo ikut saya ke gereja, ayo ikut saya untuk sekolah minggu. Saya pada waktu itu saya masih SD, ayo ikut. Sampai 4-5 kali saya tidak mau, ya, karena saya punya kepercayaan lama. Tapi karena saya nggak enak diajak terus, akhirnya saya pergi, saudara. Dengan diajak itulah saya melihat suasana yang baru. Saya tersentuh, saudara. Akhirnya saya bisa mengenal apa yang diajarkan firman Tuhan. Saya bisa mengenal Yesus, apa yang dikatakan kitab suci. Akhirnya saya bisa mengikut Tuhan dan hidup saya ada sampai sekarang ini. Saudara, kita melihat bahwa selanjutnya bahwa dalam kita mencari dan menyelamatkan yang hilang seperti Yesus lakukan. Ada tantangan dari luar, ada tantangan dari dalam bisa terjadi. Tapi jangan menyerah, terus berjalan. Dan maju terus sampai buah pertobatan dan keselamatan itu terjadi. Seperti teman saya, 5 kali ngajak saya. Sampai buah pertobatan dan keselamatan terjadi dalam hidup saya. Ya, saya juga mau bersaksi, saudara. Saya akhiri dalam sesi ini adalah saya dikenalkan satu jemaat Tongguan, saudara, Pak Tongguan, suami dari Ibu Ince. Pada waktu itu dia cerita sama saya, ada teman saya sakit lumpuh, ya, namanya Pengli, saudara. Sampai sekarang Pengli sakit, saudara. Usia sekitar 20-an lebih, saudara. Dan saya datang kunjungin, saya menceritakan tentang Tuhan, saya kunjungi dia. Suatu kali saya datang dan tiba-tiba ada yang lain, saudara. Maksudnya keluarganya juga menggunakan yang lain untuk berdoa buat dia supaya dia sembuh. Tapi saya waktu melihat hal itu saya jadinya mundur. Mungkin dia mendua hati gitu, saudara. Ya mungkin dia udah punya kepercayaan lama, ya udah dah saya mundur, saudara. Tapi teman saya, jemaat kami, Pak Tongguan ini berkata, "Koh, tolong dong kunjungin lagi tuh, kasihan tuh," gitu kan. Dia ngomong gitu, hati saya tersentuh, saudara. Saya ingat bagaimana Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lalu besoknya saya datang lagi, saudara. Lalu besoknya saya datang lagi, terus saya datang lagi. Mungkin sampai 3-4 tahun, saudara. Saya terus datengin terus. Akhirnya baru sampai 3-4 tahun, Pengli baru menyerahkan diri. Percaya kepada Tuhan Yesus. Pengli dan mamanya dibaptis. Dan mamanya juga membawa satu keluarga, yaitu ada tetangganya dua orang itu suami istri juga menyerahkan diri dan dibaptis. Saudara bayangkan, 4 tahun, saudara. Saya mengunjungi dan menyampaikan firman Tuhan, menghibur dia, mendoakan dia, mengajar firman Tuhan. 4 tahun, saudara, bayangkan. Bukan waktu yang pendek, bukan waktu yang singkat. Kalau Tuhan tidak menaruh hati misi dalam hati saya, mungkin saya sudah menyerah. Udahlah. Untuk apa? Dilakukan. Tapi Tuhan memberikan hati misi dalam hati saya. 1 jiwa berharga di mata Tuhan. 1 jiwa berharga di mata Tuhan. Karena Yesus telah mati di kayu salib menebus semua dosa manusia. Supaya semua orang boleh diselamatkan. Tuhan rindu supaya semua manusia itu memperoleh hidup yang kekal. Tuhan mau semua orang di dunia ini tidak masuk neraka. Tuhan mau semua orang mengalami keselamatan. Karena upah dosa adalah maut. Kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Saudara, tidak ada seorang pun yang bisa menanggung maut itu, saudara. Kalau dia orang berdosa, dia menanggung dosanya sendiri, dia masuk ke dalam api neraka. Tetapi ada satu pribadi yang mau dan mampu menanggung itu, hukuman dosa maut itu. Siapa? Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Dia datang ke dalam dunia. Dia mengambil beban itu. Dia ambil tanggung jawab itu. Dengan rela mati di kayu salib. Sehingga semua hukuman dosa maut itu ditanggung Yesus di atas kayu salib. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan dia menyatakan dirinya 40 hari kepada murid-muridnya. Dan dia naik ke surga dan dia akan datang kembali. Menjemput semua orang percaya. Saudara yang dikasih Tuhan. Inilah berita yang Tuhan mau saudara sampaikan. Inilah berita bahwa Tuhan mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara sangat berharga. Siapapun. Orang yang hina, orang yang papa, orang yang tidak masuk hitungan, orang jahat sekalipun. Sampah masyarakat apapun, siapapun dia berharga di mata Tuhan.
Tuhan mencari dan menyelamatkan mereka. Dan Tuhan mau saudara dan saya yang sudah diselamatkan mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sama seperti apa yang Yesus lakukan. Supaya surga penuh dengan orang-orang yang diselamatkan, saudara. Tuhan berkati kita semua. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Bahwa isi hati Tuhan mengatakan anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Semua aktivitas Tuhan, aktivitas Yesus dalam kehidupan selama di dunia ini yang selalu dilakukan dalam mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mereka yang sedang dalam persoalan, mereka dalam keadaan sakit, mereka yang lapar, mereka yang mengalami kehilangan anak, kematian, mereka yang mengalami kelumpuhan, mereka yang mengalami persoalan di dalam pernikahan, Tuhan selalu datang dan menyelamatkan mereka. Sehingga pernikahan di Kana yang tidak ada anggur, Tuhan menjadikan ada anggur yang baru. Ya Tuhan, yang lumpuh Engkau jamah dan sembuhkan, yang buta melihat, yang Tuhan, yang mati Engkau bangkitkan Tuhan. Mereka yang gak ada makanan, Tuhan berikan makan 4.000 orang, 5.000 orang. Tuhan, dan Kau juga menyelamatkan Zakius dari dosa. Perempuan Samaria juga Tuhan mencari menyelamatkan mereka. Dan Yesus begitu mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan, Kau telah mencari dan menyelamatkan kami yang terhilang. Dan Engkau menyelamatkan kami. Kami yang udah diselamatkan, Tuhan pakai hidup kami untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang hilang. Seperti yang Yesus lakukan. Siapapun dia Tuhan. Tuhan pakai hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kalau saudara adalah orang yang dituju oleh Tuhan dan hari ini Tuhan mencari. Dan Tuhan mau menyelamatkan engkau. Kalau engkau belum diselamatkan. Kalau engkau sama seperti Zakius mungkin hidup di dalam dosa. Hidup di dalam kehidupan yang tidak benar. Karena engkau menipu, memeras orang lain. Engkau mungkin melukai orang lain. Engkau mungkin berbuat jahat. Engkau menyakiti orang lain atau keluargamu. Hari ini Tuhan mau menyelamatkan engkau. Tuhan mau menyelamatkan engkau. Tuhan mau menyelamatkan keluargamu. Tuhan mau menyelamatkan ekonomimu. Tuhan mau menyelamatkan masa depanmu. Seperti engkau tidak ada jalan. Seperti semuanya tertutup. Hari ini Tuhan mau datang kepada engkau. Tuhan mau menyelamatkan engkau. Dalam seluruh aspek kehidupanmu. Dari bahaya, dari persoalan keuangan, dari persoalan keluarga, dari persoalan juga dosamu, dari segala persoalan hidupmu. Tuhan mencari dan mau menyelamatkan engkau. Buka hatimu. Izinkan Yesus masuk dalam hatimu. Izinkan Yesus hadir dalam hidupmu. Seperti Zakius mengundang Yesus di rumahnya. Demikian kau buka hatimu. Undang Yesus masuk dalam hatimu. Dan katakan, Tuhan selamatkan aku. Aku butuh engkau. Aku terima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni semua dosaku. Aku mau bertobat. Aku mau percaya dan menyerahkan hidupku sepenuhnya kepadamu. Dan engkaulah yang menyelamatkan aku. Engkaulah yang menolong aku. Aku percaya tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada engkau. Aku alami. Aku terima hidup yang baru. Aku terima Roh Kudus tinggal dalam hatiku. Dan menuntun aku supaya aku setia sampai akhir. Dan pakai hidupku untuk kemuliaan namamu. Terpujilah nama Tuhan selamanya. Dalam nama Yesus Kristus. Alami kuasa Tuhan. Tuhan menyelamatkan engkau. Mari saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita. Bapa, terima kasih hamba-Mu terbatas menyampaikan firman-Mu hari ini. Biar kuasa-Mu bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Menjamah dan menyentuh kami. Supaya kehidupan kami terus mengalami Tuhan setiap hari hidup yang diubahkan. Pola pikir, sikap hati dan perilaku kami. Untuk bertumbuh serupa Kristus dan memiliki hati Tuhan. Hati misi. Yaitu mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kami tidak lagi hidup dalam dosa, tapi kami hidup dalam kebenaran. Kami tidak lagi hidup dalam kejahatan, tapi kami hidup di dalam kebenaran.
dalam kebaikan. Kami hidup di dalam firman Tuhan. Dan Roh Kudus memimpin kami supaya hidup kami dipakai Tuhan untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Memberikan kami mata bisa memandang. Ya Tuhan, siapa orang-orang yang membutuh pertolongan seperti Yesus pun. Ya Tuhan, setiap langkah kami, kemana kami pergi, di marketplace, itulah kesempatan kami, di rumah kami, di sekeliling kami, itulah ladang untuk kami bisa menjangkau jiwa-jiwa bagi Kristus. Pakai hidup kami, pakai tangan kami, pakai mata kami, telinga kami, peka terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semua ini Tuhan. Engkau jauh-jauh datang mengunjungi Zakius. Karena Zakius punya kerinduan yang sama untuk mencari dan mengenal Tuhan. Ada kairos Tuhan, waktu Tuhan yang tepat. Biarlah kami peka juga dengan hal ini. Peka dengan Tuhan. Ada orang-orang yang tepat yang sedang mencari Tuhan. Tuhan mempertemukan kami dengan orang-orang yang tepat itu Tuhan. Sehingga keselamatan terjadi bagi orang-orang itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan kami kepekaan. Berikan kami kerinduan. Urapi kami. Berikan kami kemampuan. Berikan kami kuasa untuk melakukannya ini Tuhan. Terpujilah namamu selama-lamanya. Terima kasih buat keselamatan yang terjadi dalam hidup kami hari ini. Keselamatan terjadi bagi keluarga kami hari ini. Terima kasih ya Bapa. Kami ingin membalas kasih Tuhan dengan melakukan firman dan kehendak Tuhan dan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Terpuji nama Tuhan. Bapa, berkati seluruh umat-Mu, berkati saudara-saudara kami. Mereka yang sudah terima Yesus hari ini, mereka yang sudah terima keselamatan dari Tuhan, biar hidup mereka dipimpin, dituntun Tuhan dan terus bertumbuh serupa dengan Kristus. Diberkati keluarga mereka, rumah tangga mereka, diberkati hubungan suami istri, anak orang tua, mertua dengan mantu, mantu dengan mertua, anak, kakak dengan adik, adik dengan kakak, hubungan yang baik, yang dengan sahabat-sahabat. Diberkati komunitas mereka, diberkati pekerjaan mereka, marketplace mereka. Mereka menjadi terang dimanapun mereka berada. Tuhan berkati sekolah kuliah mereka, berkati usaha bisnis mereka menjadi ladang misi untuk menyatakan kasih kebenaran Tuhan di dalamnya. Tuhan terang Kristus ada dimanapun mereka berada. Tuhan membuat semua yang mereka lakukan berhasil. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Kami bersyukur berkati teman-teman kami yang sakit. Jamah kesembuhan mujizat terjadi bagi mereka. Terima kasih Tuhan bagi Pengli dan Ii mamanya. Bagi Joko, bagi Chun Meng. Ya Tuhan bagi istrinya Pak Bakri. Bagi Ibu Hana istrinya Pak Priyo. Kesembuhan terjadi bagi mereka. Kesembuhan terjadi bagi teman-teman kami yang sakit. Kuasa Tuhan menaungi mereka. Lawat mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Bagi Johan juga kesembuhan terjadi bagi dia. Dan pulihkan mereka dan mereka secara roh, jiwa dan tubuh mereka. Bapak berkati pasangan-pasangan yang sudah punya anak. Berkati mereka menjadi orang tua yang baik. Berkati juga pasangan belum punya anak. Biar tahun ini istri mereka hamil. Kandungan mereka baik. Ya Tuhan berkati juga untuk mereka yang sedang hamil, istri yang sedang hamil, istri sedang hamil, kandungannya baik, sehat, lahir dengan selamat tepat pada waktunya. Baik Feby, baik Mary, baik Emi, teman-teman kami yang lain, berkati adik-adik kami ini yang sedang hamil, kandungannya sehat. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan memberkati mereka. Juga Leni berkati, ya Tuhan, istrinya Ameng juga sehat kandungannya, bertumbuh janin dengan sempurna, lahir dengan selamat pada waktunya. Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur Kau baik. Berkati bangsa kami, Desa Bangsa Merauke, berkati Presiden Joko Widodo bersama keluarga, Menteri Kabinet bersama keluarga, anggota Dewan bersama keluarga, berkati Panglima TNI dan Kapolri bersama keluarga mereka, berkati Gubernur, Wali Kota, Camat, Lurah, RW, RT-nya, berkati seluruh kehidupan mereka, bawa mereka dekat dengan Tuhan dan mengalami hidup takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Bebaskan Indonesia dari narkoba, bebaskan Indonesia dari korupsi, bebaskan Indonesia dari trafficking penjual manusia, bebaskan Indonesia dari terorisme, bebaskan Indonesia dari radikalisme, bebaskan Indonesia dari segala bencana alam, wabah, penyakit apapun. Perlindungan darah Yesus atas bangsa kami. Tuhan terima kasih. Terpujilah nama berkati gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, seluruh Indonesia, seluruh dunia ini. Tenaga-tenaga misi, gembala-gembala sidang, berkati keluarga mereka, berkati keuangan mereka. GPKDI juga berkati dari pengurus pusat daerah, berkati seluruh jemaat, bertumbuh secara kualitas dan kuantitas, dan memiliki hati misi,
mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sehingga bumi ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan, dan kami akan akhiri ibadah ini. Saudara mari angkat tangan, saudara terima berkat Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan. Setelah ibadah ini selesai, terima dan alami berkat ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terima dan alami seluruh berkat-berkat yang berlimpah-limpah di dalam semua hal dan damai sejahtera dari Bapa. Kasih sayang kecintaan dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus, menuntun, menguatkan, meneguhkan engkau, menyertai engkau, memberikan engkau kuasa dan kemampuan untuk melakukan misi Tuhan, mencari dan menyelamatkan yang hilang. Engkau bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa, serupa Kristus yang penuh dengan kasih dan kebenaran, hidup saling mengasihi, sehingga roh jiwamu dan tubuhmu terpelihara sempurna tanpa cacat celah sampai Tuhan datang kembali. Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus kita percaya berkata, amin. Saudara, Tuhan berkati kita. Inilah momen kesempatan saudara. Kita melakukan apa yang Tuhan inginkan dan hati Tuhan, yaitu mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan berkati kita semua. Terus menyala-nyala dalam Tuhan. Dan terus lakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Sehingga hidup kita berharga. Hidup kita memuliakan Tuhan. Shalom.